Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah dan kita sudah memuji Tuhan, menyatakan pernyataan kita kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang perkasa, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yakin Tuhan hadir di tengah kita? Kalau kita tidak yakin, kita tidak akan ada di tempat ini, ya. Untuk apa gitu ya. Tapi ketika kita tahu Tuhan hadir, kita mau antusias, bersemangat untuk datang menemui Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kuasa Tuhan menyertai, ya, dan berkuasa untuk memberi pertolongan, berkuasa pula untuk nyelentik, berkuasa pula untuk mengajar, begitu ya. Ya, jika Tuhan ikut bekerja, tanpa kita sadari terkadang hari lewat demi hari dan kita merasa biasa-biasa saja. Padahal hari demi hari kalau Tuhan tidak bekerja, kita tidak ada sampai hari ini. Mungkin berbagai macam hal yang kita lewati, kesukaran demi kesukaran, ya. Tapi justru kesukaran itu akan membuat mata kita melihat bahwa Tuhan menyertai. Teguran Tuhan terhadap bangsa Israel, aku membiarkan kamu melewati selama 40 tahun ini, banyak hal yang kamu jumpai. Ada kesukaran, ada tidak ada air, ada kondisi-kondisi yang kekeringan, ya. Untuk apa? Untuk kamu boleh melihat bahwa aku yang menyertai kamu, aku yang bekerja untuk kamu, bahkan aku yang akan berjalan mendahului kamu. Ada saatnya Tuhan berjalan di depan orang Israel, ada saatnya Tuhan harus ada di belakangnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Sebab itu kita tidak usah mendikte Tuhan, ya. Tuhan harus begini begitu, tolong saya begini begitu, ya. Tuhan sangat tahu. Dan kita perlu berdoa dengan satu keyakinan, Tuhan yang ikut bekerja menyertai saudara sampai hari ini. Kita melihat dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. Ya, mari kita berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Silakan duduk. Ayat ini berkata, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia ini siapa? Ia ini adalah Raja Uzia yang kemarin membuat Yesaya galau setelah Uzia mati. Nah, ini saya ceritakan tentang, kita akan belajar tentang kisahnya Uzia, raja dari kerajaan Yehuda. Dikatakan ia ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, ya, yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Uzia ini diangkat menjadi raja ketika umur 16 tahun. Masih muda belia, masih remaja. Nah, perlu didampingi oleh Imam Sakaria untuk memberitahukan firman Tuhan, untuk mengajarkan apa yang harus dia lakukan, untuk mengajarkan supaya dia hidup takut akan Tuhan. Bekali anak cucu saudara
untuk hidup takut akan Tuhan. Bekali anak cucu kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dengan begitu itu modal sehingga anak itu ke depannya kita enggak perlu takut karena Tuhan yang menjadikan dia berhasil. Ayat itu berkata juga, Tuhan mengajarnya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika anak memiliki warisan yang banyak, belum tentu membuat dia berhasil. Mungkin juga ketika seorang anak disekolahkan dengan sekolah tinggi, tapi tidak takut akan Tuhan, belum tentu dia berhasil. Tapi selama dia mencari Allah, usia dikatakan Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Jadi yang membuat berhasil itu Tuhan, ya, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan. Haleluya. Sebab itu mari kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan seperti Usia. Sehingga dalam zaman Usia ada satu kondisi kerajaan Yehuda itu berjaya, ya. Karena apa? Karena Usia mencari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat lebih dalam tentang Raja Usia, ya. Bagaimana dengan kehidupan Usia, dan kita akan belajar dari kehidupan Raja Usia. Ya, dari Raja Usia ini kita akan belajar, Bapak Ibu baca ya dari 2 Tawarikh pasal 26. 2 Tawarikh pasal 26. Saudara akan tertarik, akan mengerti ya, ini sejarah bukan dongeng ya. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa melihat kok Usia bisa hidup takut akan Tuhan? Kok bisa ya anak ini hidup takut akan Tuhan? Sementara yang lain teman-temannya sukanya hura-hura, sukanya main ini main itu, enggak tahu ngerti apa yang menjadi tugasnya, sampai dia enggak ngerti bagaimana memelihara dirinya, memelihara kebersihannya. Ini anak zaman now. Sukanya kalau di rumah HP-an begitu ya, keluar berjalan-jalan. Makanya saya sedih ketika melihat anak-anak pang itu ya, di ujung-ujung jalan, perempatan-perempatan jalan, ada tato, ada rokok, ada macam-macam ya, masih remaja. Di Buntu itu banyak, di Sokaraja juga banyak. Saya kadang-kadang, Tuhan, mereka hidup masih muda, tapi ya begitulah, merusak masa depannya sendiri. Ya, kita akan belajar bagaimana Usia bisa hidup takut akan Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 5. Tolong dibacakan. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Iya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Usia berumur 16 tahun. Dan dia perlu didampingi oleh Imam Zakaria. Saudaraku, pendampingan itu penting. Tapi lebih penting juga dari pribadi Usia. Mungkin Usia didampingi oleh Imam Zakaria dan dia bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Zakaria. Tapi Usia tidak akan pernah bisa hidup takut akan Tuhan walaupun didampingi oleh Imam Zakaria. Mungkin didampingi seorang malaikat pun
Usia tidak akan pernah bisa takut akan Tuhan kalau Usia tidak mau menerima bimbingan itu. Usia tidak akan pernah bisa hidup takut akan Tuhan walaupun yang mendampingi itu orang-orang rohani, yang mendampingi itu orang-orang hebat, ya. Seorang malaikat pun yang mendampingi Usia, dia tidak akan pernah hidup takut akan Tuhan kalau dia tidak mau dibimbing. Di kota Nazaret, tempat kelahiran Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah, orang-orang Nazaret itu melihat siapa dia. Dia kan cuma anaknya tukang kayu. Kok dia bisa bicara seperti itu dengan hikmatnya? Emangnya siapa dia? Dan akhirnya di Nazaret tidak ada mujizat yang Tuhan bisa kerjakan karena tidak percaya. Sekalipun yang khotbah itu Tuhan Yesus. Jadi pengkhotbah, pembicara tidak menentukan. Yang menentukan adalah hati kita masing-masing. Bagaimana kita menerima firman itu. Walaupun yang pengkhotbah itu pendeta besar. Tapi kalau kita cuma dengerin tok, gak mau terima. Walaupun yang khotbah itu orang biasa-biasa. Tapi kalau kita mau memperhatikan, firman itu yang memberikan kuasa perubahan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan terus diabaikan. Coba renungkan, makanya firman Tuhan bilang di Mazmur, renungkanlah firman itu siang dan malam. Bagaimana dengan pribadi kita ketika kita mendengar firman? Sampai di rumah lah, wong aku ratanya lupa. Lambuh kono lah, wong aku wis tua. Yang lain baiklah. Saudaraku, bukan soal muda, tua, lama atau baru ikut Tuhan, tapi yang menentukan pertumbuhan kita adalah ketika kita mau makan firman Allah. Karena firman itu yang membuat kita bertumbuh. Kalau dengar firman Tuhan di dalam gereja mungkin kita cuma sekedar, dan ketika di rumah pun gak membaca firman Tuhan, dari mana iman kita bertumbuh. Jadi mari saya rindukan Bapak Ibu bertumbuh dalam iman dengan firman. Firman itu yang berkuasa mengubah hidup saudara dan saya. Jadi Usia dia bisa hidup takut akan Tuhan, dia bisa mencari Allah karena bimbingannya dia terima. Nasihat dari Imam Asaria dia terima, dia turuti, dia praktekkan. Dan ketika dia mencari Allah, dia hidup takut akan Allah. Ayat 5 tadi mengatakan Allah membuatnya berhasil. Jadi bagaimana Usia bisa takut akan Tuhan? Karena dia terima pengajaran dari Imam Zakaria. Haleluya. Dia terima. Dan setelah terima apa yang dia lakukan? Menjaga firman. Setiap langkah, setiap pikiran, perkataan itu diselaraskan dengan firman Tuhan. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya mau melakukan tugas sebagai raja, dia lakukan. Tentu dia tidak sanggup melakukan, dia mengandalkan Tuhan. Loh ini loh, yang akan membuat iman kita bertumbuh. Karena antusias ingin tahu firman, ingin ngerti apa yang jadi rencana Tuhan, ingin tahu apa yang harus aku lakukan hari ini. Sebab itu setiap pagi ucapkan syukur dan dikatakan kepada Tuhan, Tuhan berkat apa yang akan aku terima hari ini? Tapi mari kita berkata, Tuhan apa
yang harus aku lakukan hari ini untuk aku bisa menyenangkan hati. Haleluya. Mari kita mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk mengerti suara Tuhan dengan apa? Kita menutup dulu telinga kita untuk suara di luar, tapi kita perhatikan suara Allah. Dari situ kita bisa mengerti bagaimana Allah berbicara kepada kita. Jangan kebalik. Seringkali kita membuka telinga untuk suara di luar, tapi suara dari Tuhan kita tutup. Baca Alkitab tutup, jebret. Dari mana kita bisa bertumbuh iman itu? Haleluya. Jadi saudaraku, jangan sampai kita punya iman tapi tidak bertumbuh, tidak dewasa. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang membuat Uzia bisa hidup takut akan Tuhan. Dia mau dibimbing, bukan hanya pembimbing itu, pembimbing yang berkualitas sekalipun kalau Uzia enggak mau dibimbing, ketika dibimbing pret, ya, boh, ya, enggak mau dengerin, ya, dan ini yang akan membuat Uzia tidak takut akan Tuhan. Tapi ketika Uzia menerima, mendengar, dan yang kedua, kenapa Uzia bisa hidup takut akan Tuhan? Karena dia menjaga hidupnya sesuai dengan firman-Nya. Kita baca Mazmur 119 ayat 9 dan 11, silakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini loh saudaraku yang membuat Uzia bisa takut. Kita mau belajar yang membuat saudara saya takut akan Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Janjinya itu apa toh? Ya firman-Nya. Ya. Janjinya itu firman-Nya. Dengan apa orang muda bisa menjaga kelakuannya bersih? Kalau dia bisa menjaga hidupnya sesuai firman-Nya. Nah, kalau firman-Nya gak pernah didengar, kapan dia bisa menjaga, menyelaraskan hidupnya sesuai firman? Makanya dukung, dorong anak-anakmu, cucu-cucumu untuk hidup takut akan Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Ya. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak ini tidak peduli dengan hari-hari ibadahnya. Sebelum saudara menangis di kemudian hari, anakku kok begini ya, anakku kok senengane minum-minum, anakku kok senengane dengan anak-anak yang seperti itu. Sebelum itu terjadi, bawa anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu hanya dengan firman-Nya, hidup sesuai firman-Nya. Haleluya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Kalau orang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, setiap langkah firman itu yang akan berbicara, jangan. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin kehilangan barang begitu ya. Aduh, sopo iki sing ngambil gitu ya. Nah, coba tanya orang itu, nanti dilihat, oh fotonya siapa ya? Ada di dalam air, oh itu yang mengambil. Padahal ini orang percaya. Tanya kepada dukun-dukun, siapa yang ngambil barangku? Karena apa dia melangkah seperti itu? Karena firman-Nya tidak di dalam hatinya. Dia pikir aku kan cuma tanya, masa gini aja dosa, masa gini aja salah gitu ya. Karena apa? Firman-Nya tidak disimpan di dalam hatinya. Jadi saudaraku, dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup saya itu Tuhan campur tangan. Seandainya satu hal yang membuat kita rugi, kehilangan barang, ya kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kondisi ini. Supaya saya tidak mengandalkan hartaku, tapi aku mengandalkan Engkau.
Loh, doanya beda, ya. Rela kehilangan. Apa Tuhan enggak sanggup untuk mengembalikan? Sanggup. Ini orang Kristen, enggak usah tanya ke dukun, ya. Sopo sing ngambil barangku, enggak usah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, bawalah hidup saudara untuk takut akan Tuhan dengan apa? Terima bimbingan. Makanya ada kelompok-kelompok sel, ayo bangun, bangkit, ya. Supaya dalam kelompok sel ini ada pembicaraan, ada unek-uneknya yang bisa memberikan solusi satu dengan yang lain. Ketua-ketua komsel, bimbinglah anggota selmu, ya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, kita bisa melihat, belajar dari kehidupan Uzia, ya. Yang pertama pertanyaan, bagaimana ya kok Uzia masih muda, tidak hura-hura. Dia punya segala sesuatu, dia raja loh. Kalau dia hidup mentang-mentang bisa, ya. Tapi usia dalam usia mudanya dia bisa hidup takut akan Tuhan, dan dari situ membuat Uzia berhasil. Yang kedua, kita melihat kenapa Uzia bisa berhasil. Karena Uzia terhubung dengan Allah, ya. Takut akan Tuhan, mencari Tuhan, dia terhubung dengan Allah. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, dia berhasil, bukan kekuatannya. Tapi karena terhubung tadi loh, Allah menjadikan dia berhasil. Berapa minggu yang lalu kita sudah belajar, carang yang terhubung dengan pokok itu, maka carang itu mengeluarkan buah. Mengeluarkan buah. Haleluya. Dan carang yang tidak berbuah dia bahkan dipotong. Kalau sudah tidak terhubung, kering, bisa dilurui oleh orang untuk bisa masuk dalam dapur untuk kayu bakar. Ya. Jadi Uzia karena terhubung dengan Allah, maka apa yang dikerjakan Allah ikut bekerja. Allah ikut bekerja, bukan kekuatan dari Uzia. Haleluya. Ayat 6 dan 7 silakan. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Ayat 7 mengatakan Allah menolongnya. Ketika dia menyerang, ya, ketika dia berperang, Allah menolongnya. Kalau Allah tidak menolong, dia tidak akan menang, ya. Jadi Allah menolong, memberi kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan ikut bekerja, jangan takut menghadapi musuh. Mungkin musuh bisa merugikan kita, tetapi damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita tidak akan pernah hilang. Haleluya. Mungkin mengalami banyak hal yang merugikan, membuat kita menangis secara jasmani, tetapi damai sejahtera, sukacita itu ada penuh, ya. Jadi saudaraku, kalau kita terhubung dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, makanya jangan kita mengeluh. Kalau terjadi sesuatu yang membuat kita menderita, ingat ada ayat yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan marah, jangan mengeluh, ya, di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ini harus aku hadapi. Di balik semua ini, aku tahu Engkau punya rencana. Aku tahu Engkau memiliki rencana dan Engkau akan bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah,
Karena dia terhubung, maka ketika Uzia berperang, Allah memberi kemenangan. Mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh saudara, musuh saya itu apa? Musuh kita yang paling besar itu ego kita ini loh ya. Ego kita. Makanya kadang-kadang didatangkan persoalan untuk menggesek ego kita, bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kemenangan ya. Itu kemenangan. Kalau ego kita bisa dibawa untuk merendah di hadapan Tuhan, itu kemenangan. Bukan ketika kita direndahkan, ketika orang memusuhi kita, aku enggak tahan, Tuhan tolong dia, tolong supaya dia sadar, tolong supaya dia kena bencana. Bukan itu kemenangan. Tapi kemenangan itu akan mengolah, membuat ego kita rendah. Merendah di hadapan Tuhan, itu kemenangan. Haleluya. Jadi doa orang yang terhubung dengan Tuhan itu beda. Beda, karena segala sesuatu yang dia hadapi, Allah turut bekerja di dalamnya. Dan Allah akan memberi kemenangan. Kemenangan saudara, kemenangan saya. Kalau Tuhan menggesek karakter yang ego kita tinggi, karakter kesombongan kita digesek oleh Tuhan dengan persoalan demi persoalan, sehingga membentuk hidup kita makin merendah di hadapan Allah. Itu kemenangan. Haleluya. Jadi jangan sampai kita hanya minta pertolongan Tuhan hanya untuk perkara-perkara duniawi saja. Sedih kalau barangnya hilang, sedih kalau hidupnya sakit, sedih kalau gak ada keuntungan, sedih kalau jualannya gak laris. Tapi kita tidak pernah menggesek ego kita ini loh di hadapan Tuhan seperti apa. Minggu lalu kita belajar dari Yesaya. Ketika dia mendengar kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Membuat suara itu membuat alas ambang pintu bait Allah bergoncang. Dan apa yang terjadi? Yesaya merasa, aku orang yang najis bibir. Ketika kita berhadapan dengan hadirat Tuhan, satu hal yang harus kita temui, menyadarkan kita, aku orang berdosa. Bukan cuma nuntut Tuhan harus menolong aku. Memang kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, merasakan hadiratnya, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa merasa aku orang berdosa. Ketika anak-anak saya kecil, saya mengajar berdoa minta ampun. Kamu mau minta ampun apa, kesalahanmu apa? Aku enggak salah apa-apa. Aku enggak salah apa-apa. Dia merasa baik-baik saja. Karena masih kecil ya. Nah saudaraku, kita yang sudah dewasa, ayo kita sadar datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita datang dengan ego kita. Kalahkan egomu. Goliat, orang yang tinggi besar, dikalahkan oleh Daud yang kecil. Goliat itu lambang kedagingan, ego yang gak mau direndahkan oleh siapapun, tapi hanya oleh Daud dengan senjata seadanya. Goliat tumbang. Haleluya. Ya saudaraku, mari kita terhubung dengan Allah. Dan ketika terhubung dengan Allah, mengalir kuasa ilahi dalam hidup kita, mencelikkan mata kita untuk melihat siapa diri kita. Kita menyadari siapa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, Tuhan tolong supaya aku menjadi orang yang serupa dengan Kristus, merendahkan diri untuk menjadi seorang hamba. Haleluya. Ya, selanjutnya ayat 8 sampai 15. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar.
Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yael dan penata usaha Maseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ia ditolong dengan ajaib sehingga dia kuat. Jadi keberhasilan Uzia ini karena Allah ikut bekerja. Apa keberhasilannya? Dia bisa mendirikan pertanian, peternakan dengan berhasil, membuat pertahanan, tentara-tentara, senjata-senjata diperlengkapi. Akhirnya Uzia berhasil memiliki kejayaan dalam pemerintahannya. Bukan hanya itu, namanya termasyur. Haleluya. Loh, ini karena Allah yang ikut bekerja. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berhasil, ketika kita boleh menikmati apa yang Tuhan percayakan, usahanya berhasil, anak cucu boleh kita melihat mereka duduk dalam kejayaan. Ingat, semua itu karena Tuhan ikut bekerja. Ayat 15 bagian terakhir tadi mengatakan, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ini gak boleh diabaikan, ya. Uzia bisa berhasil karena dia ditolong. Kenapa? Kenapa sedemikian besarnya Allah bekerja untuk membuat Uzia berhasil? Karena hidup mencari Allah, karena hidup terhubung dengan Allah. Tapi walaupun tidak semua orang yang terhubung dengan Allah berhasil seperti Uzia, bisa jadi enggak, ya, bisa jadi enggak. Tapi terhubung dengan Allah, kalau Allah turut bekerja kecil untuk menjadikan kita berhasil. Ketika Yakobus di penjara dan Yakobus besoknya dipenggal mati. Tapi ketika Petrus di penjara, besoknya Petrus dilepaskan oleh malaikat dan terlepas. Apakah karena Yakobus tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah karena Yakobus tidak terhubung dengan Allah? Tidak. Allah punya maksud pribadi lepas pribadi. Allah sanggup melepaskan Yakobus, tapi Allah tidak bekerja untuk melepaskan Yakobus, dan Yakobus harus terus dipenggal, tetap dipenggal. Dia mati karena nama Tuhan. Itu akan membuat semangat bagi semua pengikut Yesus bahwa penderitaan itu bukan hal yang harus menghancurkan, merobohkan benteng-benteng iman kita. Tapi begitu Petrus masuk dalam penjara, jemaat berdoa, dan kemudian Petrus ditepuk oleh malaikat padahal dijaga oleh beberapa regu. Enggak tanggung-tanggung, hanya menjaga Petrus seorang. Ada beberapa regu menjaga Petrus. Tapi malaikat datang menepuk. Bangun, pakai kasutmu, belenggunya langsung terlepas. Dan ketika terlepas, Petrus masih pikirnya itu mimpi, ya.
Kenapa Petrus bisa tidur padahal besok pagi mau dieksekusi, ya? Karena dia mikir, ngono lah, mau dieksekusi, hidupku tinggal beberapa hari. Mikir enggak istri anaknya? Petrus punya istri anak? Punya. Mikir enggak? Tentu kalau orang tidak terhubung dengan Allah, dia mesti mikir bagaimana kalau saya mati, bagaimana istri anakku. Tapi ternyata Petrus bisa tidur. Karena damai sejahtera itu melimpah, karena dia terhubung. Sampai dia tidak percaya kalau malaikat itu sungguh-sungguh mengeluarkan dia dari penjara. Dia pikir itu cuma mimpi. Dan ketika sampai di luar, dia tingak-tinguk, loh aku ini betulan loh, aku ini tidak mimpi loh. Jadi saudaraku, Petrus sebetulnya juga siap untuk dieksekusi. Buktinya dia tidur, umurku karek berapa jam, tinggal berapa jam. Haleluya, karena dia terhubung dengan Allah. Mungkin Petrus tidak berhasil seperti Yakobus tidak berhasil seperti Petrus. Atau mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak berhasil seperti Usia. Tapi satu hal, mari kita terhubung dengan Allah. Apapun keadaan saudara, keadaan saya, jangan sampai membuat iman kita goyah karena sesuatu hal yang ada di dunia. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, hidup saya, akan dipakai Allah untuk kita kenal siapa Dia. Untuk merobek ego kita, untuk membentuk karakter kita serupa dengan gambarannya. Haleluya, puji Tuhan. Ini Usia, karena dia terhubung, Usia bisa mengalahkan musuh. Karena dia terhubung, Allah membuat dia berhasil. Dan selanjutnya, tidak usah dibaca, selama dia hidup takut akan Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Jadi semua keberhasilan itu karena Tuhan ikut bekerja. Haleluya, ya. Karena Tuhan ikut bekerja, terhubung. Mari kita terhubung dengan Allah. Jangan sampai membuat kita tidak pernah ada kerinduan untuk terhubung dengan Allah. Ada kesempatan untuk bisa terhubung dengan Allah, tapi kita sisihkan, kita buang, kita singkirkan. Sehingga tidak mengalir aliran kasih, berkat, damai sejahtera yang dari Allah itu. Stop. Akhirnya menjadi carang-carang yang kering. Haleluya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Usia? Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Iya. Setelah jadi kuat, ayat itu bilang apa? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dia lupa kalau keberhasilannya itu karena Tuhan ikut bekerja. Jadi dia tinggi hati, waduh aku berhasil. Wah, siapa yang bisa menandingi saya? Wah. Saudaraku, tinggi hati itu awal dari kehancuran. Tolong dibaca Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Iya. Ya. Kecongkaan mendahului kehancuran, tinggi hati juga mendahului kehancuran. Jadi saudaraku, ketika Usia tinggi hati, nah ini yang harus kita pelajari ya. Usia berhasil karena dia mencari Allah, ini yang harus kita ambil. Tapi ketika sudah berhasil, jangan lupa kalau tinggi hati karena keberhasilannya, itu yang membuat kehancuran. Ya, apa yang dilakukan oleh Usia? Ya, ayat 16 itu dia berubah setia, dia melakukan perbuatan hal yang merusak. Apa itu? Dia mulai membakar ukupan
yang tidak boleh dikerjakan hanya dikerjakan oleh imam-imam. Peraturan waktu itu, ya, waktu zaman itu, zaman Uzia, harus imam. Tapi Uzia, aku kan raja. Siapa yang bisa melarang saya? Aku kan raja. Jangan menjadi raja di hatimu sampai firman yang mendidikmu, firman yang membentukmu untuk rendah hati kita tepis. Uzia, dia merasa aku raja. Siapa yang berhak atas hidupku? Aku sudah besar, aku sudah bisa cari kerja, aku sudah bisa cari uang sendiri. Nasihat mamahnya, nasihat neneknya, lah siapa lu? Ya, lupa kalau kecil udah digendong-gendong, dipelihara, waktu ngompol, waktu mandi dimandikan, lupa. Ketika besar tidak menghargai orang tuanya. Berbahagialah Bapak Ibu yang masih punya orang tua, untuk saudara punya kesempatan merawat. Itu kesempatan terindah sebelum kita enggak punya kesempatan. Dulu waktu saya masih muda di Surabaya, saya nuntun bapak saya yang sudah setruk ke gereja. Ada orang berbisik ke saya, syukurlah Mbak Nari masih punya kesempatan untuk bisa merawat bapaknya. Saudaraku, itu kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Kita besok juga tua, ya kan? Besok kita juga tua, kita juga butuh anak-anak. Jadi kalau ada orang tua yang masih bisa kita rawatlah dengan baik. Haleluya. Jangan sampai kita merasa aku besar, aku sudah berhasil, aku sudah punya ini itu, sampai orang tua kita sampingkan. Seorang tua bisa memelihara 9-10 anak. Zaman dulu kan banyak anak ya. Tapi 9-10 anak. Kadang-kadang orang tuanya kapiran. Jadi saudara, mari kita renungkan. Setelah kita mencapai keberhasilan, jangan tinggi hati. Jangan merasa aku bisa. Ada orang-orang di belakang kita yang ikut mendukung dalam doa, mendukung mungkin dalam fasilitas waktu kita kecil. Haleluya. Itu orang-orang yang berjasa lebih dari itu, karena Tuhan ikut bekerja. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika Uzia mulai melanggar perintah Tuhan, mulai melakukan aku kan raja, kamu kan cuma rakyat, imam, biasa aja. Dan ketika dia ditegur oleh imam, imam-imam, enggak boleh. Malah dia marah. Sama imam-imam yang menegurnya, malah dia marah. Haleluya. Dia tidak mengindahkan teguran imam. Karena dia merasa aku raja, gitu kan. Aku sudah berhasil, kamu itu siapa? Memandang orang dengan begitu rendah. Siapa sih dia? Mau bicara apa sih? Ya wis lah, aku datang ibadah, cukup ibadah. Yang penting aku melakukan ibadah minggu. Firman Tuhan boh gak ngerti. Jangan begitu saudara. Lihat Uzia, ketika didampingi, dia mau dibimbing, dia menjadi berhasil. Ini yang penting, firman itu loh yang akan bisa membuat kita tumbuh iman kita. Haleluya. Dan ketika Uzia melanggar dan Uzia ditegur, dia tidak mengindahkan. Ayat 19 tolong dibacakan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ya. Ketika ditegur dia tidak sadar, malah marah. Berapa banyak kita ketika ditegur mungkin oleh teman ya, bahkan mungkin oleh anak kita ya, kita marah.
Padahal teguran itu membuat kita melakukan hal yang benar. Ini Uzia ditegur tapi malah marah. Saudaraku, jangan sepelekan teguran, sekalipun itu teguran dari anakmu. Haleluya. Coba renungkan ini benar apa enggak. Jangan menyelimuti diri dengan argumen, dengan alasan-alasan. Tetapi coba renungkan, teguran itu benar apa enggak. Haleluya. Nah, akhirnya ketika Uzia berubah setia, ditegur jadi marah. Tadinya dibimbing Imam Zakaria mau, ya, tapi sekarang ditegur jadi marah. Apa yang terjadi? Ayat 20. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ya. Sekarang Imam Asaria, mungkin Zakaria sudah meninggal. Sekarang Imam Asaria mengingatkan. Dan ketika dia diingatkan tidak mau, yang terjadi ada kusta di dahinya. Mungkin gambarnya bisa ditampilkan. Ada kusta di dahinya. Ya, dahinya putih-putih, ya. Ada kusta di dahinya. Dan kasihan, kusta ini melekat sampai hari matinya. Ini efek apa? Kesombongan, ego, menjadikan dirinya raja. Gak ada orang yang bisa memberitahu. Mauku, siapa kamu? Mulai menyepelekan orang-orang yang dulu berjasa dengan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, akhirnya Uzia kena kusta sampai hari matinya. Tentu hal ini tidak ingin terjadi dalam pribadi kita, ya. Sadar keberhasilan kita karena Tuhan. Sadar kita bisa besar, kita bisa bekerja, kita bisa berumah tangga. Ada orang tua atau orang-orang di belakang kita yang mendukung kita. Orang-orang yang berjasa membuat kita berhasil. Jangan sampai kita lupa itu. Haleluya. Jadi kesimpulan dari pelajaran Yosia hari ini, saudaraku, ingat, Tuhan itu penguasa kehidupan, ya. Tuhan bisa menjadikan Uzia berhasil, Tuhan juga bisa membuat Uzia kena kusta. Tuhan penguasa kehidupanmu. Haleluya. Sebab itu kita mau merendahkan diri di hadapannya. Kita mau terhubung dengan Dia. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidupku. Kalau terjadi sesuatu, mungkin ditinggal suaminya, meninggal kecelakaan. Kalau ini Engkau izinkan terjadi, Engkau penguasa kehidupanku. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, kepadaku diberikan kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Kalau Tuhan penguasa sorga, kenal kita, kemudian kita mau masuk, Tuhan mengizinkan, ayo silahkan masuk. Ada yang melarang? Enggak ada. Kalau Tuhan bukan penguasa sorga, enggak akan pernah bisa punya wewenang, ayo kamu masuk. Enggak akan pernah bisa punya wewenang itu, ya. Tapi karena Dia penguasa di sorga, penguasa di bumi, Dia yang atas mengatasi kehidupan saudara, kehidupan saya. Berbahagialah ketika saudara percaya kepada Tuhan dan percayalah dengan sungguh-sungguh, ya. Puji Tuhan. Ya, Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Mari kita terhubung kepada Allah bukan karena syarat, ya,
Bukan karena wah kalau aku tidak mengasihi Tuhan, kalau aku tidak beribadah nanti aku dihukum. Bukan. Tapi terhubunglah dengan Allah karena hatimu mengasihi Tuhan. Bukan karena peraturan. Kalau melakukan karena peraturan tanpa didasari mengasihi Tuhan, abot, berat. Dan itu kita lakukan dengan satu beban yang berat. Makanya mari kita terhubung dengan Allah dengan didasari kasih. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang nyuruh, kita akan setia kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, gak ada yang nyuruh, kita siap melayani Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, gak ada yang nyuruh, kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, jangan memuji diri karena esok hari, karena kamu gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Usia memuji diri, aku raja, aku berhasil. Sampai diingatkan oleh imam-imam, dia tidak mau, bahkan dia marah. Karena dia tidak tahu ke depannya, tiba-tiba kena kusta. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada, hari ini kita bisa sehat, hari ini kita bisa menikmati makanan, semua karena Tuhan yang bekerja. Keberhasilan, kesuksesan jangan membuat kita lupa akan Tuhan yang menjadikan kita berhasil, ya. Jangan membuat kita lupa akan Tuhan, ya. Sebab keberhasilanmu, kesuksesanmu itu karena Tuhan ikut bekerja, ya. Puji nama Tuhan. Ya, seringkali ayo kita merenungkan berapa banyak Tuhan menolong saudara, ya. Jangan hanya mengeluh, Tuhan kok gak menolongku, Tuhan engkau kok tidak bekerja, Tuhan kok tidak menjawab. Tapi renungkan berkali-kali Tuhan menolongku. Walaupun kita berdoa, mungkin Tuhan bilang tunggu, atau Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Mungkin ketika kita melewati lembah, jangan mengeluh. Coba hitung berkatmu satu persatu. Dan renungkan, kalau Tuhan tidak menolong, aku tidak berhasil. Mari kita berdiri bersama-sama.